Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini yang diangkat dari Amsal 15 ayat 26. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salomo memasuki pemahaman yang begitu mendalam menyangkut tentang perkataan, bahwa ketika seseorang membicarakan sesuatu, tentu ada pengertian yang bisa dinalarkan dan orang akan memahaminya. Dan ada juga suatu pengertian yang umum yang pernah diucapkan dalam kehidupan yang terus berdampingan satu sama lain dalam sosialnya, mengatakan hal yang seperti ini, bahwa sesuatu yang benar jika disampaikan pada cara yang tidak benar, maka hasilnya tidak benar. Tetapi yang sangat penting adalah sesuatu hal yang benar harus disampaikan dengan cara yang benar, sehingga hasil yang diterima adalah benar. Ketika kita melihat ada suatu perbandingan antara orang yang jahat dan itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan kemudian kita mendapati pengertian yang lain, perkataan yang ramah itu suci. Jika yang jahat rancangannya kekejian bagi Tuhan, ucapan orang-orang yang ramah itu suci, maka kita harus memahami satu hal, bahwa ternyata orang-orang yang bisa menjadi pribadi yang ramah dalam perkataan dan perbuatannya, tentu ada hal yang mendasar di dalam dirinya. Tetapi orang-orang yang jahat, meskipun nampaknya ia melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi itu adalah kekejian di mata Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan melihat bahwa apa yang dilakukan orang yang jahat itu berorientasi kepada tindakan atau rancangan yang penuh dengan kebercelaan. Tetapi orang-orang yang memelihara perkataannya dan memelihara hatinya, tentu ini adalah bagian dari kemurnian yang ditunjukkan dari ucapan dan dinyatakan dalam tindakan. Tidak mudah menjadi orang yang ramah. Kita harus belajar bagaimana menjadi pribadi yang ramah. Sebab ketika ada orang dipekerjakan sebagai bagian dari pelayanan publik, mereka harus dilatih bagaimana menjadi ramah kepada semua orang. Ada orang yang merasa dirinya tidak memerlukan orang lain, akibatnya ia ketika menghadapi pelanggan, ia tidak menjadi ramah, ia menyombongkan dirinya atau tidak mau tahu, atau dia cuek dan lain sebagainya. Akibatnya apa hasil yang diperoleh karena ketidakramahan tersebut? Tentu ia akan menjadi pribadi yang rugi, sebab akan banyak orang yang tidak peduli kepada dirinya, sebab apa yang menjadi tindakan itu akan menerima reaksi yang berbanding terbalik dan sepadan. Karena kita tidak ramah kepada orang lain, akibatnya ada reaksi yang berseberangan yang kita terima dan sepadan. Dan kita akan menjadi sangat rugi ketika kita tidak memelihara perkataan kita dan tidak menjadi pribadi yang ramah dalam tindakan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menjadi pribadi yang jahat. Sebab jika saudara menjadi pribadi yang jahat, apapun yang saudara kerjakan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan firman Tuhan pernah mengatakan hal yang demikian, bahwa banyak ibadah yang menjadi batal karena ucapan, dan hal itu tertulis dalam kitab Yakobus. Mengapa demikian?
Kita sebenarnya ingin beribadah, tetapi kita membatalkan ibadah kita sebab perkataan itu juga adalah bagian dari ibadah. Bukankah ketika kita beribadah, kita mengeluarkan ucapan kita bersuara, kita mempergunakan kata-kata yang pantas? Tetapi mengapa ketika kita hidup dalam sosial kita tidak mempergunakan kata-kata yang pantas? Kita sering sekali membedakan hal ini. Hal tentang beribadah di dalam gereja dan hal tentang beribadah di luar gereja, sehingga kita tidak mengerti bahwa aspek kekudusan itu adalah sesuatu hal yang absolut di dalam diri kita. Sehingga sebenarnya ketika kita memelihara ucapan kita kepada orang lain, kita juga sebenarnya sedang beribadah. Sebab ucapan kita adalah bagian dari kemurnian hati kita. Apa yang berada di dalam hati saudara akan tertuang dari apa yang saudara ucapkan. Dan Salomo memahami ini dengan baik dan benar, bahwa ini adalah bagian dari hikmat itu. Orang-orang yang mampu memahami ucapannya dan menjadi ramah adalah mereka yang mengerti tentang makna kehadiran Allah. Dan itulah yang kita terima di dalam kitab Matius, bahwa orang yang suci hatinya, merekalah yang dapat melihat Allah. Bukankah kita harus saling melayani satu sama lain? Ketika saudara melihat Allah, saudara melayaninya, bukan? Jika saudara melihat Allah hadir juga di dalam pribadi orang lain, bukankah saudara akan menjadi tetap ramah kepadanya? Apa yang kamu lakukan kepada seorang hambaku yang kecil ini, itu juga adalah perlakuanmu kepadaku, kata Yesus Kristus. Oleh karena saudaraku, hiduplah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang ramah, dan terus memperhatikan ucapan yang keluar dari mulut kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendidik kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang jahat, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keramahan yang sungguh-sungguh dan perkataan yang benar-benar kami perhatikan. Dan itu adalah bagian dari kesucian itu. Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar, yang telah menyatakan kebenaran itu di atas segala sesuatunya, dan kami telah menerima itu di dalam Kristus. Perkataan kebenaran itulah ya Tuhan yang akan keluar dari mulut kami ini, sehingga apa yang boleh kami ucapkan menjadi berkat bagi setiap orang. Terimalah Tuhan pujian dan doa kami ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.